Hai guys, sesuai dengan judulnya di video kali ini gua mau fokus membahas J-Hope dan juga project solonya member BTS. So nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Pertama-tama gua mau minta maaf dulu kepada kalian yang mungkin nungguin reaction gua terhadap MV debut solonya J-Hope yang Arson gitu. Kemarin tuh gua waktu videonya rilis sempet bikin di IG story juga kalau gua pengen bikin reactionnya J-Hope yang Arson sama ITZY yang baru, yang sneakers gitu. Cuman ternyata gua tuh kemarin tuh banyak banget acara guys, pergi ke sana sini sampai akhirnya gua nggak syuting kan. Kalian bisa lihat gue syuting tuh terakhir berapa hari yang lalu gitu, nggak syuting. Dan akhirnya ya udah kelewat banget aja gitu. Dan gue akhirnya udah di selama perjalanan itu gue udah nonton MV-nya J-Hope yang Arson ini sama ITZY gitu. Jadi gue nggak jadi bikin reactionnya gitu. Dan untuk J-Hope gue kasih tahu di sini aja bahwa gue suka, jujur karena gue suka hip hop, memang gue suka hip hop. Gue suka sama lagunya J-Hope yang Arson, MV-nya menurut gue keren. Dan lagunya ya akhirnya J-Hope bisa dibilang menunjukkan warna aslinya. Ternyata J-Hope tuh hip hop old school banget gitu, hip hop yang campuran sama rock gitu. Dan kalau lo suka hip hop, gue yakin lo bakal suka sama debut solonya J-Hope ini atau lagu Arson ini. Lagu yang More juga mirip sama Arson ini kan, genrenya memang genre old school yang agak rock gitu. Dan kalau gue ditanya suka apa enggak, jujur gue suka gitu. Nah di sini gue mau fokus ngebahas tentang apakah project solo BTS kedepannya akan sukses sesukses karirnya BTS atau enggak. Kenapa gue ngomong gitu? Karena J-Hope ini ternyata dapat cukup banyak apa bahasanya ya, kayak kritikan gitu. Dan banyak yang bilang sama gue, bang gue kesel denger omongan Kanet segini. Nah ini gue mau ngebahas gitu, karena menurut gue member BTS itu bukan nyari sukses kayak di BTS ketika solo. Kenapa, nanti kalian bisa dengar alasannya di akhir gitu. Jadi pastikan tonton video ini sampai akhir, oke? Oke, gue akan mulai pembahasannya dengan menunjukkan pemikiran atau prediksi dari Kanets atau netizen Korea dulu terhadap project solonya para member BTS. Ini sebelum ya, artikel ini ada sebelum J-Hope mengeluarkan lagu solonya. Kemarin ini gue kutip dari portal berita FYI.Korea yang berjudul netizen Korea bahas apakah debut solo anggota BTS bisa sesukses grup atau tidak. Nih si artikelnya guys, sudah sekitar seminggu sejak anggota BTS mengumumkan bahwa mereka akan memasuki masa hiatus sebagai grup dan berkonsentrasi pada kegiatan individu. Jadi ini artikel udah keluar dari seminggu setelah waktu itu BTS mengumumkan akan solo ya. Banyak penggemar yang kaget karena tidak ada yang menyangka grup tersebut akan mengumumkan jeda aktivitas grup mereka. Sejak pengumuman hiatus grup, telah terungkap bahwa J-Hope akan memulai aktivitas solonya sebagai anggota pertama yang merilis album solo resmi. Berhubungan dengan berita baru-baru ini, seorang netizen mulai diskusi di komunitas online di mana mereka bertanya apakah orang berpikir aktivitas solo BTS akan dapat mencapai kesuksesan besar seperti aktivitas grup mereka. Netizen yang membuat postingan tersebut menulis, bisakah aktivitas solo mereka menyetarai nama BTS dan menjadi besar? Dan ini beberapa komentar dari Kanets yang ada di artikel ini guys. Yang pertama, meskipun aktivitas solo mereka tidak menjadi hit besar, mereka memiliki grup BTS yang luar biasa dalam dirinya sendiri. Yang kedua, mereka bahkan tidak bubar. Apakah perlu membandingkan apakah mereka akan sukses atau tidak? Yang ketiga, kita tidak bisa tahu masa depan. Sejujurnya bahkan tidak ada satu orang pun yang memprediksi kalau BTS akan menjadi penyanyi kelas dunia seperti sekarang. Hahaha. Yang keempat, apa maksudmu membuatnya besar? Mereka sudah BTS, hahaha, dan lain-lain. Kalian bisa baca berita ini di portal berita FYI.Korea di Instagramnya ya guys. Nah jadi itu isi artikelnya guys. Jadi dari awal netizen Korea juga bilang bahwa nggak tahu, nggak ada yang bisa prediksi apakah mereka akan sukses itu gitu. Lagian sukses atau enggak, mereka tetap BTS gitu. Apalagi yang mereka cari, itu kata Kanets di awal-awal. Dan gue setuju banget gitu. Nanti akan gue lanjutin, pokoknya ada alasan penting yang harus kalian tonton di akhir gitu. Nah setelah J-Hope ngeluarin solonya kemarin yang Arson gitu, J-Hope itu menuai prestasi di internasional. Nih beberapa di antaranya adalah Jack in the Box-nya J-Hope BTS itu mencetak rekor sebagai debut album terbesar solois Korea di Spotify guys. Dan juga Jack in the Box-nya J-Hope BTS ini menjadi album pertama penyanyi solo Korea yang debut di Metacritic. So bisa kita bilang bahwa debut solonya J-Hope ini kalau secara internasional, karena memang punya army internasional yang sangat besar, J-Hope ini bisa dibilang sukses debut solonya gitu. Bahkan lagunya yang More kemarin aja debut di Billboard Hot 100 kalau gua nggak salah. Koreksi kalau gua salah ya gitu. Nah masalahnya pencapaian lagu J-Hope di Korea ternyata
tidak sebanding dengan pencapaian internasionalnya. Gue bacain dulu artikelnya, nanti abis itu kita bahas bersama-sama ya guys. Ini artikelnya gue kutip dari portal berita Pencave di Instagram yang berjudul lagu J-Hope BTS Arson keluar dari chart Melon 1 jam setelah dirilis, netizen berikan pendapatnya. Nih si beritanya guys, J-Hope merilis lagu terbaru Arson sebagai bagian dari rangkaian album Jack in the Box. Meskipun pencapaian prestasi di chart global, domestik Arson sendiri mendapat respon kurang positif di chart Korea. Lagu ini debut di nomor 5 Bucks, 71 Melon, dan 102 Genie gitu. 1 jam kemudian Arson keluar dari Melon dan turun ke peringkat 6 di Bucks dan turun juga jadi 118 di Genie. Dan ini beberapa komentar dari netizen Korea. Yang pertama, alasan mengapa J-Hope gagal menjadi solo pertama BTS adalah pertama-tama fandom J-Hope kecil, keterampilan menyanyinya juga biasa-biasa saja, sama seperti keterampilan rapnya. Masyarakat umum hampir tidak tahu bahwa ada anggota bernama J-Hope di BTS. Ini adalah betapa sedikit kehadiran yang dia miliki. Yang kedua, itu karena dia tidak memiliki pengakuan individu tapi lagunya sangat bagus. Yang ketiga, BTS adalah apa yang mengesankan sementara J-Hope adalah hanya selebritis lain. Yang keempat, dia membuat buzz tentang pesta haha hanya untuk ini dan lain-lain. Kalian bisa lihat komentar-komentar kalian lain di portal berita Pencave di Instagram ya guys. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Ternyata lagu Arson ini di Korea tidak terlalu mendapatkan sambutan positif. Awalnya nomor 5 di Bucks, sejam kemudian turun jadi nomor 6 gitu. Awalnya 102 di Genie, turun jadi 118. Awal 71 di Melon, peringkat 71 di Melon, abis itu hilang sejam kemudian, dalam waktu sejam hilang gitu. Dan akhirnya banyak karnes yang menuding bahwa J-Hope ini gagal debut solonya gitu. Dan melihat ini banyak yang sedih tentunya, banyak yang kesel juga gitu. Kalau secara internasional, kita kan Army Indonesia kan termasuk Army internasional. Army internasional itu bisa mengusahakan pencapaian J-Hope secara internasional gitu. Army bisa kompak mendukung J-Hope untuk masuk ke chart-chart yang tinggi secara global gitu. Tapi untuk dalam Korea, ya itu tergantung masyarakat Koreanya sendiri kan gitu. Sebesar apapun Army di sana, sebesar apapun penggemar J-Hope di sana, kalau masyarakat umumnya tidak senang sama lagunya, ya lagunya susah untuk dapet chart yang bagus juga gitu. Itu bukan cuma terjadi sama J-Hope, tapi terjadi sama semua artis gitu. Bahkan BTS sendiri kan lagunya juga nggak semuanya pasti chartnya tinggi atau perfect all, karena emang beda-beda tergantung lagu yang disukain sama masyarakat gitu. Nah, yang gue mau bahas di sini adalah agak lucu gue mendengar bahwa J-Hope ini dibilang chartnya rendah gitu. Terus banyak yang bilang, ini gue udah sering ngomong ya sama Army, kalau kalian nonton konten-konten gue dari sejak BTS mengumumkan bahwa mereka akan project solo, gue udah bilang bahwa tugas terberat Army itu sekarang bukan ketika BTS itu berpromosi bersama-sama. Karena ketika BTS berpromosi bersama-sama, Army ini bener-bener jadi pelindungnya BTS aja. BTS hanya akan diadu domba sama haters atau diadu sama haters dengan grup lain gitu. Jadi Army bisa membentengi BTS banget gitu. Tapi ketika mereka bergerak solo, nanti akan ada yang membandingkan mereka atau personelnya ini dengan pencapaian BTS kayak yang J-Hope barusan ini, dan juga nanti akan ada pembandingan antara prestasi masing-masing member gitu. Makanya gue bilang tugas Army sekarang sangat berat gitu. Nah, sekarang akhirnya sudah langsung nih, baru mulai ada satu orang yang debut solo secara resmi, J-Hope, langsung dibandingkan pencapaiannya sama pencapaian BTS. Karena menurut gue gak apple to apple. Bukan karena J-Hope-nya gak bisa. Nih ya, gue kasih tahu. Semua member BTS itu tahu lagu yang bakal laku seperti apa, dan mereka bisa bikin lagu yang laku. Nih, ini yang mesti kalian paham. Mereka nyiptain lagu Dynamite, mereka bikin lagu kayak Butter, mereka bikin lagu kayak Permission to Dance, mereka bikin lagu kayak Boy in Love, Boy with Love gitu, kayak apa tuh yang I'm so Fake Love, kayak lagu Fake Love gitu. Mereka tuh tahu itu lagu-lagu yang laku, lagu-lagu yang tinggi di chart. Mereka tahu banget. J-Hope juga salah satu pencipta lagu di BTS gitu. Dan mereka bisa aja comeback dengan lagu model gitu supaya chartnya tinggi. Tapi masalahnya, ini orang-orang yang bikin gue bingung. Padahal member BTS jelas-jelas di konten waktu mereka akhirnya mengumumkan bahwa mereka kedepannya akan project solo masing-masing dulu, mereka udah bilang bahwa mereka mau mencari jati diri atau menjadi dirinya sendiri gitu. Kan gini, ketika mereka jadi BTS, mereka itu melepaskan egonya gitu. Kayak misalnya J-Hope yang ternyata sekarang kita tahu bahwa musiknya J-Hope tuh yang kayak gini, old school hip hop, old school rap, yang bener-bener keras gini, yang bener-bener
berkarakter banget gitu. Nah, selama di BTS dia nggak bisa ngeluarin genre musik ini. Dia harus pakai genre musik yang kira-kira bikin BTS bakal jadi besar, yang benar-benar berkompromi dengan 7 member yang lain, yang benar-benar bisa dinyanyiin sama bertujuh, bukan cuma sama dia doang gitu. Sehingga ketika di BTS ada banyak hal, ada banyak ego yang harus diredam supaya BTS jadi besar, dan berhasil, works kan. BTS jadi besar banget di dunia, di Korea, dimanapun mereka terkenal gitu. Nah, ketika mereka memutuskan untuk solo masing-masing, mereka nggak ngincer apa yang BTS dapetin gitu. Kalau mereka mau ngincer musik kayak BTS, ya nggak usah project solo, ya mereka jadi BTS aja gitu. Mereka sengaja sendiri-sendiri justru untuk menunjukkan warnanya sendiri-sendiri. Dan gue yakin member BTS udah tahu kalau kita nanti solo, pencapaian kita belum tentu sebagus BTS loh. Gue yakin mereka udah tahu dari sebelum mereka mengumumkan. Tapi itu yang mereka cari, karena mereka udah, bahasanya gini, mereka udah capek nahan egonya selama bertahun-tahun, pengen punya kesempatan untuk nunjukin dirinya sendiri atau ngembangin dirinya sendiri di berbagai bidang. Salah satunya J-Hope. J-Hope akhirnya bisa ngeluarin musik yang seperti ini. Selama dia di BTS, dia nggak bisa ngeluarin musiknya yang seperti ini. Ini gayanya J-Hope gitu. Dan gue yakin J-Hope ketika bikin ini, dia tahu lagu ini belum tentu akan selaku lagu BTS sebelumnya gitu. Belum tentu masyarakat atau fans yang tadinya suka sama semua lagu-lagu gue di BTS bakal suka sama lagu ini. Gue yakin dia udah paham dan udah tahu itu. Gue yakin ya, ketika banyak orang bilang, wah lagu J-Hope sekarang nih kurang bagus nih, nggak sehebat BTS gitu. J-Hope-nya juga yakin, gue dari bikin udah sadar lagu ini nggak bakal banyak orang yang suka hip hop doang kali. Nih ya, nggak usah J-Hope deh, pentolan hip hop Korea, K-hip hop. Makanya kalian jarang banget kan denger kayak J Park, kayak Simon Dominic, kayak Grey, kayak Doki, rapper-rapper hebat di Korea, lagunya bisa perfect all kill atau nomor 1 di Melon. Jarang banget. Kenapa? Karena emang lagu yang hip hop banget itu bukan selera masyarakat mainstream gitu. Nah, J-Hope sekarang ngambil genre itu yang hip hop banget gitu. Yang suka ya para pecinta hip hop, yang nggak suka hip hop ya nggak suka. Masyarakat umum rata-rata yang nggak terlalu suka hip hop, karena hip hop kan rapnya cepet, kadang-kadang liriknya mereka nggak bisa ngikutin. Masyarakat, gue selalu bilang, masyarakat itu suka sama lagu-lagu yang easy listening, yang gampang dinyanyiin bareng-bareng gitu. Makanya lagu kayak Dynamite, Boy With Love itu gampang langsung gampang terkenal karena lagunya enak, bisa dinyanyiin sama semua orang gitu, bisa dinyanyiin bareng-bareng. Kalau lagu rap kan belum tentu gitu, orang liriknya cepet, kadang meaningnya terlalu maknanya terlalu tersirat gitu, nggak gamblang gitu. Dan gue yakin J-Hope sendiri udah tahu gitu, dan semua member BTS udah tahu. Nih ya, Suga, RM juga yang hip hop banget. Kalian belum tentu loh nanti nih, kayak gayanya J-Hope kan sekarang kayak gini nih, yang old school. Nanti Suga kalau misalnya tiba-tiba debut solo secara resmi itu ngeluarin lagu macem Dechuita, belum tentu juga chartnya Dechuita bakal tinggi gitu. Karena itu kan rapnya yang cepet, kan liriknya Dechuita itu kan cepet banget gitu. Kita yang apa liriknya aja belum tentu bisa nyanyiin Dechuita gitu. RM juga yang hip hop banget gitu, belum tentu nanti chartnya bakal tinggi. Tapi mereka memilih untuk seperti itu karena mereka udah gak nyari apa-apa lagi. Gua gak nyari peringkat 1, gua udah pernah. Gua nggak perlu Billboard Hot 100 nomor 1, gua udah pernah. Gua nggak nyari duit, gua udah kaya. Member BTS ini mungkin tiduran doang sampai mereka umurnya habis, nanti uangnya tetap gak habis gitu. Jadi itu yang gue lucu ketika member BTS solonya ini dibandingkan sama grupnya gitu. Jelas-jelas mereka pamit untuk bukan pamit. Jelas-jelas mereka kemarin minta izin untuk jadi dirinya sendiri dulu. Mereka nggak pengen jadi BTS dalam artian bermusik ala BTS, pengen nunjukin musiknya masing-masing gitu. Terus dibandingin sama musik BTS, ya kalau mereka mau cuman jadi peringkat, ngapain mereka sendiri-sendiri dulu? Mereka gabung aja gitu. Itu yang gue lucu. Jadi gue aneh kalau orang ngebandingin solonya BTS sama pencapaian BTS gitu, solonya member sama pencapaian member BTS. Nah, untuk ARMY yang mesti dipahami banget adalah nanti ini kan udah ada mulai nih yang ngebandingin adalah pencapaian solonya member BTS J-Hope ini dengan pencapaian BTS. Nanti ke depannya ketika sudah ada member-member lain yang solo juga, ini akan ada saling membandingkan, ada kaum-kaum, entah itu datang dari AKG, entah itu datang dari haters atau dari apapun, yang akan membandingkan pencapaian antara member A sama member B, member C. Pencapaian J-Hope ini akan dibandingkan sama member lain yang terdebut solo, misalnya sama Suga, sama Jungkook, sama Jimin, atau sama V, atau sama RM, atau sama Jin, dan lain-lain lah gitu. Intinya akan ada pembanding seperti itu.
Siapa yang bakal paling sukses? Kalau ngomonginnya sukses secara mainstream di chart, apalagi chart Korea, chart general public, lagu yang bakal paling laku adalah member yang selera musiknya paling mainstream. Gua nggak tahu siapa yang seleranya musiknya paling mainstream gitu, yang paling mendekati general publik. Pokoknya dia yang lagunya atau seleranya yang paling deket sama general publik lah yang mungkin akan paling tinggi chartnya nanti. Misal contoh doang, Jungkook. Misalnya Jungkook, setahu gua, koreksi kalau gua salah, Jungkook tuh suka sama Justin Bieber. Terus tiba-tiba dia nanti misalnya debut solo dengan lagu-lagu modelan lagunya Justin Bieber yang Intention atau model lagu Justin Bieber yang Sorry gitu, lagu-lagu yang disukain banyak orang. Terus tiba-tiba chart dia tinggi. Ya wajar, karena Jungkook seleranya ternyata adalah selera yang sama general public gitu. Dan sangat mungkin itu terjadi gitu. Nah, ketika member-member yang ternyata seleranya, misalnya V gitu, V tiba-tiba nanti comeback justru dengan lagu yang jazz banget atau dengan lagu yang rock banget gitu, belum tentu juga pencapaiannya bakal besar. Bukan, sekali lagi, bukan karena mereka nggak bisa ya, mereka tahu, semua member BTS tuh tahu gimana caranya bikin lagu yang laku. Cuman ini adalah momen dimana mereka memang pengen nunjukin dirinya sendiri aja, bukan laku yang mereka cari. Mereka udah punya duit, mereka udah pernah ngerasain jadi nomor 1. Di sini mereka cuma mau jadi dirinya sendiri. Makanya mereka bilang kan, gue pengen jadi diri gue sendiri, gue pengen ngembangin diri gue sendiri, gue pengen ngelakuin apa yang gue mau gitu. Jadi kedepannya gue cuma mau bilang kepada para ARMY, santai aja ketika debut solonya member BTS lain nanti ada, terus pencapaiannya misalnya nggak sebesar itu gitu. Bukan salah kalian juga kok ARMY. Kalaupun misalnya kalian ARMY nih, terus ketika debut solo member siapapun itu nanti, terus ada lagunya yang kurang pas sama kalian, bukan salah kalian. Kalian kan selama ini ngefans sama BTS, ngefans sama lagu-lagunya BTS yang memang selama ini dibuat untuk kalian, untuk masuk ke selera semakin banyak orang, selera kuping makin banyak orang, semakin banyak orang yang suka, semakin besar lah BTS. Dan memang itu yang dilakukan sama BTS dan manajemennya selama ini gitu, membuat lagu yang disukai banyak orang gitu. Dan lu adalah penggemar BTS yang suka sama lagu-lagu BTS yang memang dibuat untuk lu gitu, untuk banyak orang suka gitu. Nanti ketika member tiba-tiba debut solo dan lagunya nggak suka atau nggak cocok sama lu nggak salah. Karena memang itu lagu yang pengen ditunjukin sama bias lu aja. Kalau lu mau dukung, kalau lu ngerasa, aduh gue kurang pas sama lagunya, ya nggak apa-apa juga. Nggak membuat lu tiba-tiba nggak jadi ARMY gitu. Lu tetap ARMY, cuman lagi nggak pas aja. Gue pribadi, gue punya bias, misal kayak gue tuh suka banget G-Dragon, gue suka banget Big Bang gitu. Pertanyaannya, apakah semua lagu Big Bang pasti gue suka atau semua lagu G-Dragon pasti gue suka? Enggak, ada juga yang gue nggak suka gitu. Banyak yang sukanya, ada juga yang gue nggak suka gitu, dan itu wajar. Nggak mungkin semua orang suka sama semua yang diciptain orang lain gitu, pasti akan ada nggak sukanya gitu. Dan sekali lagi, kalaupun lo nggak suka, itu lu tetap ARMY kok gitu, nggak membuat lu nggak jadi ARMY gitu. Cuman sekali lagi gue harus bilang bahwa harus lebih solid gitu, karena kedepannya kalian tuh akan banyak ujian nih, karena member sekarang lagi bergerak sendiri-sendiri, dan itu tadi akan ada pihak-pihak yang mengadu antar member dengan pencapaian BTS gitu. Kalau dulu BTS cuma bisa diadu sama grup lain gitu, dimana kalian bisa mempertahankan BTS atas nama BTS kan gitu. Kalau sekarang yang paling susah tuh adalah yang diadu antar member nih, kalian harus sekuat tenaga berpegangan tangan, kalau enggak nanti kalian pecah as ARMY-nya sendiri gitu, malah jadi AKG masing-masing gitu. Itu yang paling bahaya. Jadi itu sih yang pengen gue omongin gitu, karena gue greget banget kalau ada orang yang ngekritik tapi tidak tahu sama maksud dan tujuan artisnya. Lucu itu. Jadi itu sih pendapat gue. Nah, gue pengen tahu kalau kalian punya pendapat terhadap premis ini, terhadap pembahasan ini, silahkan tuliskan di kolom komen ya. So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.